bentar dulu toh. Minta dan pesan. Boleh, boleh. Silakan itu. Iya, YGY. Selamat malam. Ya, Brother. selamat malam. Malam, Bang. Boleh buka kameranya, Bang? Iya, bisa. Iya. Wajahnya yang dinampakin, Bang. Maaf. Jangan Saya ingin pelapornya bertanya sama dinampakin. ya, saya ingin bertanya. Iya. Boleh, Bang. Apa yang mau ditanya, Saya Bang? masih heran ya. Bang, yang dinampakin wajahnya, Bang. Yang didebatkan itu apa gitu loh. Sebenarnya Bang. tuh Tuhan itu tuh siapa? Tuhan Sang Maha Pencipta bumi dan segala isinya itu. Oke. Mantap, Bang. Bang, izin, Bang. Nampakin wajahnya, Bang. Jangan pelapornya. Kemana dia? Emang masuk angin. Oke. Kita naikin lagi ya. Ulang. Ya, bentar ya. Heru ya. Ya. Selamat malam. Telepon. Selamat malam, Bang. Abang kayak kejadian jaringannya itu, Bang. Ini, Bang. Jaringannya itu toh masih lola. Oke toh nggak apa-apa toh kalau itu mau turun silakan, semoga jualannya laris manis ya. Tuhan Yesus memberkati toko. Thank you. Ya, Tuhan berkati, sukses terus. Ya, God bless. God bless. Selamat malam, Alasikun. Selamat malam. Selamat malam. Oke, apakah saudara bersedia membuka kamera? Saya mau turun saja. Salah naik ini karena sorry ya. Sorry banyak. Oh iya, kalau nggak mau bertanya nggak usah dikirim permintaan ya saudaraku ya. Ini kenapa sih Heru tadi turun? Hah? Ya, Heru, selamat malam. Tahu di live kalian. Ya, malam. Silakan buka kamera saudaraku. Oke. Ya, baik ya. Tadi saya kan bertanya. Kan ini kan banyak yang gimana ya? Banyak yang debat entah apa yang didebatkan. Terus saya mau nanya ini yang didebatkan kan siapalah Tuhan Sang Maha Pencipta dan segala isinya itu. Oke, jadi gini saudaraku ya. Kamu dengar baik-baik. Room saya ini sebenarnya bukan untuk debat ya. Jadi saya membuka komal ini atau live ini tujuannya adalah untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama yang Maha Kudus Tuhan semesta alam yaitu Yeshua HaMashiach ya. Karena ada perintah Tuhan Yesus Kristus di Yesaya 12, kita harus memasyurkan namanya di muka bumi ini. Dengan cara apa? Berapologetika atau memberitakan Injil, di mana perintah Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20, Kisah Para Rasul 1 ya, di di Markus 16 bahwa kita harus memberitakan namanya. Dan juga berapologetika 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Ketika ada orang yang bertanya tentang Alkitab, kita harus menjawab. Nah, itu tujuan saya hadir di media sosial ini, saudaraku. Sudah paham? Ya, sudah. Ya, saya nanya lagi Kak ya. Apa kan itu? Tadi kakak bilang, kakak berbicara itu mengikutkan apa yang ada di data-data. Jadi semua ucapan kakak itu ada di data, ya kan? Ya, di dalam Alkitab. Ya, benar. Jadi sebenarnya pencipta bumi dan isinya itu Tuhan Yesus kan, kata kakak. Iya, sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya.
di Alkitab ada nggak yang tertulis Tuhan Yesus itu emang mengaku sebagai Tuhan? Ada nggak? Oh, Saya sangat mau banyak, tahu. sangat banyak ayatnya saudaraku ya. Dari Kejadian sampai Iya, Wahyu iya. itu kan firman Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berfirman di Yesaya Ya, 44 ayat 6. Ya, di coba Yesaya 40, kakak. Yesaya, ya makanya dengar. Sangat banyak ayatnya ya. Yesaya Ya, 44 ayat 6, dari mana kita tahu bahwa ini adalah firman Tuhan Yesus? Karena yang awal dan akhir itu hanya satu oknum, ya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang awal dan akhir. Tidak ada siapapun yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, selain pencipta langit dan bumi. Nah, di Yesaya 44 ayat 6, firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah atau tidak ada Elohim selain aku. Nah, firman-Nya diulangi lagi, ditegaskan lagi kepada Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi itu Tuhan yang sama gitu, Elohim yang sama yang berfirman di Yesaya 44 ayat 6 dan juga di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Begitu pula dia berfirman kepada Nabi Musa di Keluaran 3 ayat 14. Akulah yang ada dan yang ada, Eyeh Aseh Eyeh. Lalu dia berfirman lagi kepada Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Ya, tunjukkan ayatnya, Kak. Itu ayatnya. Saya hafal ayatnya, saudaraku ya. Saya hafal ayatnya. Nah, itu ayatnya. Silahkan cek apakah saya berkata dusta atau tidak ya. Yesaya 44 ayat 6 itu komparasi ayatnya dengan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Karena yang awal dan akhir itu hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada Elohim selain Dia, ya. Makanya Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan tentang yang awal dan akhir, itu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berulang-ulang berfirman ya, di Yesaya 48 ayat 12, ya, dialah yang awal dan akhir, yang terdahulu dan terkemudian. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Itu Tuhan Yesus berfirman, akulah yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian, yang terdahulu dan terkemudian, yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Jadi hanya Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi itu yang boleh berfirman seperti itu. Nggak ada nabi, nggak ada malaikat yang berfirman, akulah yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada. Nggak ada. Hanya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berfirman seperti itu? Karena Dia sang pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia. Yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada. Tidak ada Elohim selain Dia. Tidak ada Allah selain Dia, saudara. Nah, itu ayatnya sangat banyak ya. Belum lagi yang lain. Nah, itu udah beberapa ayat saya kasih. Terima kasih saudaraku Heru. Sudah Ya, paham? boleh bertanya lagi. Iya, ini terakhir Jadi ya, banyak Bapak. juga pertanyaanmu ya. Asik juga berarti kamu naik ke sini ya. Oke, Ya, silakan. ini. Satu Ya, lagi, nggak apa-apa. Saya kasih saya ingin kesempatan. ya memperjelas orang-orang yang ada di bawah juga kan gitu, biar tidak terlalu banyak debat gitu kan. Jadi kan katanya kalah itu Alkitab itu tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia kan. Karena Alkitab itu sudah tertulis dengan tangan Tuhan Yesus sendiri. Benar begitu? Yang menulis Alkitab itu para nabi dan para rasul, tapi itu firman Tuhan Yesus, seperti itu. Ya, nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu mengaku sebagai Tuhan itu di negeri Israel. Apa benar atau salah? Tuhan Yesus mengakui kalau dirinya itu Tuhan di negeri Israel. Coba, Iya, bentar Kak. Kalau emang pertanyaan saya salah, coba saya minta tolong bacakan Alkitab Matius ayat 15 sampai 24. Coba tolong bacakan. Biar semua yang di bawah ini tahu dan nggak banyak berdebat-debat tentang siapa Tuhan sebenarnya itu. Oh, jadi kayaknya kamu merasa paham banget tentang Alkitab hanya dengan 2 ayat gitu ya? Saya tidak
terlalu paham tentang Alkitab. Loh, terus kenapa Kami kamu bilang kami. ini biar semua tahu, biar jangan terlalu debat gitu dengan hanya berdasarkan 2 ayat yang kamu Saya ini. cuma Matius ingin 15 ayat berapa tadi? menjelaskan Oh, menjelaskan tentang Matius Alkitab. 15. Kamu mau menjelaskan tentang Alkitab? Kan tadi saya sudah bilang supaya nggak banyak berdebat. Loh, Siapalah sang Tuhan di sini itu. berarti kamu nggak paham ya. Di sini bukan berdebat di sini. Tadi saya sudah jelaskan. Iya, Masa cuma kan kamu saya masih bolak-balik lagi? iya, cuma saya mau minta Enggak, kakak bacakan. kamu cuma baca Matius 15. Terus ayat Kejadian sampai Wahyu nggak pernah baca. Iya, saya nggak paham tentang Alkitab. Lah, gitu. kok bisa pula kamu hanya Matius 15 ayat berapa tadi? Matius 15 sampai 24. Coba tolong bacakan itu. Matius 15 sampai 24. Kalau emang Tuhan Satu pas. Yesus itu sang Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan di alam bumi ini, tidak ada akulah yang pertama dan terakhir, katanya kami kan. Iya, betul. Kami kan berbicara tentang apa yang ada di data. Jadi cuma dengan Matius 15 ayat 24 kamu langsung menyatakan siapa Tuhan Yesus gitu. Hanya satu ayat. Loh, kamu tahu nggak ayat Alkitab itu ada sekitar 32.000 ayat. Kok kamu menyimpulkannya dengan satu ayat? Cemana ya kamu ini ya? Jangan sok paham. Mencari. Oh, kalau kamu mencari harus baca dari Kejadian sampai Wahyu lah, Heru. Kamu udah baca belum Kejadian sampai Wahyu? Saya tidak baca itu, saya cuma baca. Loh, cuma baca Matius 15 ayat 24. Cuman itu doang, Matius 15 ayat 24. Ya. Makanya saya mau Aduh, gimana sih kamu mau pintar dan berkembang ilmu pengetahuan kalau kamu cuma satu ayat doang? Iya, saya tidak paham. Ini saya bertanya karena saya baca itu Matius 15 sampai 24. Makanya saya mau nanya apakah itu benar. Kalau emang itu salah, kan bisa diperjelas. Nggak ada yang salah dalam Alkitab, biar kamu tahu gini. Maksudnya gini loh, Heru, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua ayat itu firman Tuhan. Nggak ada yang salah. Apalagi Matius 15:24, nggak ada yang salah. Makanya benar, ya, firman, ketetapan hukum-hukum hanya diberikan kepada Israel. Nggak pernah Tuhan memilih nabi di luar bangsa Israel. Itulah nggak pernah orang Israel percaya ada nabi di luar bangsa mereka. Karena sesuai dengan janji Tuhan di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah memilih nabi dan rasul di luar bangsa Israel. Makanya nabi-nabi dan rasul-rasul itu hanya berasal dari Israel. Karena apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itulah kenapa Tuhan menyatakan di Matius 15 ayat 24 dia diutus ke bangsa Israel. Karena apa? Keselamatan datang dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Supaya apa? Supaya Alkitab ini disebarkan ke seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia mengenal dan mengetahui siapa Tuhan Allah yang sejati, yang awal dan akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih saudaraku. Heru, God bless you. Oke, kita baca Matius 15 ayat 21 sampai 28 ya. Enggak ke situ. Saya kan mintanya enggak ke situ. Oke, kamu baca di sini teman-teman Matius 15 ayat 21 sampai 28 itu perempuan Kanaan yang percaya ya. Jadi ruangan bertanya. Maksud saya nanya itu enggak disebut. Terima kasih saudaraku, terima kasih ya. Nah, supaya kamu pintar dan cerdas, tolong baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di sini terbukti Tuhan itu Tuhan ya. Karena perempuan Kanaan ini percaya kepada Tuhan Yesus. Anaknya yang sakit itu langsung sembuh ya. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit kalau bukan Tuhan? Dengan caranya yang ajaib, tanpa ada pakai obat dan segala macam ya. Baca, jangan hanya satu ayat. Tadi kan saya sudah katakan, betul, dia datang ke bangsa Israel. Karena apa? Hukum-hukum, firman-firman, ketetapan-ketetapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Makanya tidak pernah ada nabi di luar bangsa Israel. Kayak Luga itu ngaku-ngaku nabi, sudah pasti dia nabi palsu. Karena tidak ada pernah nabi di luar bangsa Israel. Kalau ada, ya firman Tuhan yang mengatakan, kalau ada nabi ngaku-ngaku, ya di luar bangsa Israel itu nabi false. Ya, selamat malam Yuliana.